Penderitaan Yesus di Taman Getsemani itu sebagai penderitaan yang menunjukkan dirinya sebagai manusia sejati. Makanya dia tetap akan terus melalui penderitaan demi penderitaan sampai saat Tuhan Yesus berada di atas tiang kayu salib. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama kuasa Tuhan Yesus, kami berdiri di hadapan-Mu dengan dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba bersama dengan umat-umat-Mu jemaat Tuban, kami mau mengikuti perjamuan ya Bapa. Namun sebelumnya itu, kami rindu agar roti hidup Tuhan selalu penuh kuasa dan berkuasa atas diri hidup kami masing-masing. Biarlah Engkau urapi kami semua di dalam ibadah ini. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami sehingga kami boleh menghormati akan jasa kematian Tuhan Yesus di atas tiang kayu salib untuk membebaskan kami dari kematian hukuman maut, supaya kami boleh mendapatkan kasih karunia keselamatan daripada Engkau. Bapa, kami rindu untuk masuk surga. Biarlah Tuhan selalu menuntun kami dengan firman-Mu agar kami sudah siap mempersiapkan diri kami menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih banyak Bapa untuk segalanya. Dalam nama kuasa Allah Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari depan saya ucapkan damai sejahtera. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya bilang shalom, Bapak Ibu jawab damai di hati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Tapi saya pelan-pelan. Ada Bapak Sukarman. Jadi katanya harus pelan-pelan. Tapi Bapak Sukarman nanti kalau tiba-tiba suara saya jadi kencang, maka Bapak Sukarman silakan pergi ke kamar saya, tidur saja di kamar sambil dengar. Kan di Pastori juga ada speaker yang bisa Bapak Sukarman dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Sabat ini adalah Sabat momentum yang paling indah dan bahagia bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan kita semua. Adalah saat kita mengikuti perjamuan. Saudaraku, perjamuan adalah salah satu momentum yang paling terindah bagi saudara-saudara dan saya. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat cinta kasih Tuhan. Oleh sebab pada saat kita makan roti, pada saat kita minum anggur, itu semua melambangkan tubuh dan darah Kristus. Sebagaimana Yesus telah mati di atas tiang kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa-dosa Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga kita boleh memperoleh kasih karunia daripada Tuhan lewat kematiannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam waktu 30 menit saja. Tidak akan lama-lama. 11:30 saya akan mengakhiri khotbah yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Judul khotbah saya pada saat ini adalah bergumul di Taman Getsemani. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa di dalam penderitaan Tuhan Yesus, kita akan kenal ada peristiwa 3G. G yang pertama adalah Getsemani, dan G yang kedua adalah Golgota, dan G yang ketiga adalah Gabata. Semua ini adalah perjalanan penderitaan Tuhan Yesus di akhir-akhir hidupnya di atas muka bumi ini. Dan semua itu ada tercatat di dalam buku-buku Injil. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus, dia pernah datang di dunia ini. Apa yang dia lakukan ialah dia memberitakan Injil. Dia memberitakan kabar baik sukacita kepada banyak orang. Dia mengajar, dia membuat mujizat. Lalu satu hal yang paling mulia yang harus kita syukuri, Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena kasih karunia Allah sehingga saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal, barang siapa yang percaya kepadanya. Lalu pada saat dia tergantung di atas tiang kayu salib, kalimat terakhirnya apa yang dia katakan? Sudah selesai. Artinya tugas untuk
menebus manusia dari dosa-dosa itu. Tugasnya sudah selesai di atas tiang kayu salib. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau agar membawa pemikiran kita untuk melihat penderitaan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus bergumul dengan sungguh-sungguh ketika dia masuk di taman Getsemani. Apa yang dia lakukan di sana? Kita baca dalam Matius 26 ayat yang ke-37. Apa yang dia lakukan di sana, Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia berdoa. Kita tahu bahwa Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Di dalam 100% kemanusiaannya itu, dia membutuhkan kekuatan daripada Bapaknya di sorga. Makanya dia berdoa dan memohon agar sekiranya cawan itu bisa berlalu daripadanya. Namun biarlah kehendak Allah yang terjadi. Sehingga di dalam memasuki jam-jam penderitaan Tuhan Yesus masuk di taman Getsemani, lalu dia berdoa di sana. Judul khotbah saya ulangi, adalah bergumul di taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara Getsemani, maka kita perlu tahu Getsemani itu artinya apa dan dia berada di mana. Getsemani adalah sebuah taman di kaki Bukit Zaitun di Yerusalem, Palestina. Nah, kata Getsemani kalau di dalam bahasa Ibrani adalah Getsemanim. Getsemanim yang artinya adalah mesin pemeras minyak. Ini menunjukkan bahwa taman itu adalah sebuah hutan kecil yang penuhi pohon zaitun yang di dalamnya terdapat pemerasan minyak. Jadi taman Getsemani itu dipenuhi dengan apa, saudara-saudara? Pohon zaitun. Lalu karena itu adalah merupakan taman, otomatis suasananya teduh, suasananya sangat indah. Lalu Yesus gunakan tempat itu untuk berdoa, saudara-saudaraku. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan, dalam buku Matius 26, buku Matius 26 dia mencatat bahwa Yesus sungguh-sungguh bergumul di taman Getsemani. Bagaimanakah pergumulan Yesus di mata penulis Injil Matius, di mata Matius sebagai penulis Injil buku Matius? Yang pertama adalah dorongan ilahi terpancar dari hatinya. Ada dorongan ilahi yang terpancar dari hati Yesus. Yang mana Yesus lakukan adalah Yesus berdoa di taman Getsemani. Ini mengajarkan bagi saudara-saudara dan saya bahwa tidak boleh terlepas dengan suasana sikap untuk berdoa. Bukan saja berdoa di gereja, tapi di rumah. Jadikanlah rumah Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai tempat untuk berdoa. Tuhan Yesus saja dia berdoa, apalagi dengan kita ini manusia yang gampang binasa. Manusia, ambil 3 huruf terakhir, sia-sia. Manusia ini sia-sia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, apa jadi dengan diri kita, dengan keluarga kita? Tuhan Yesus dia berdoa di taman Getsemani dengan sungguh-sungguh. Maka saudara dan saya juga diajarkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah kita di sorga dengan sungguh-sungguh. Jangan sepelekan itu doa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada pepatah yang sehari-hari kita dengar dan itu tidak membosankan di pendengaran telinga kita. Banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa sama sekali, tidak dapat kuasa, tidak memiliki kuasa. Itulah makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Rasul Paulus juga mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian agar senantiasa berdoa. Setan dia tidak gentar
ketika saudara itu selalu memberikan perpuluhan. Setan itu tidak gentar ketika saudara itu datang ke gereja, tapi setan itu dia gentar ketika melihat saudara dan saya bersekutu di dalam berdoa. Dia takut menghadapi saudara ketika kita berdoa. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah lihat orang yang kerasukan setan? Sudah pernah? Sudah pernah doakan orang yang kerasukan setan? Saya sudah pernah doakan orang yang kerasukan setan. Waktu saya dengan kelompok penginjilan kami turun pelayanan, merayap di dinding, merayap bicara yang seram-seram. Apa yang kami lakukan? Wes, sebelum kita doakan teman kita yang kerasukan setan ini, mari kita mengaku dosa masing-masing. Harus kita mengaku dosa dulu, mengaku dosa kita masing-masing. Sudah mengaku dosa, semua pegang tangan, lalu kita berdoa. Sudah selesai, kami datang, pegang teman kami yang kerasukan setan ini. Ada yang pegang dari kepala, ada yang pegang dari kaki, ada yang pegang dari tangan. Tugas kami adalah berdoa, menyanyi lagu Sion, baca firman Tuhan. 3 jam baru setan itu keluar di dalam tubuhnya. Setan saja bisa masuk di tubuh seseorang, merasuki seseorang. Bagaimana melawan dia? Hanya dengan doa. Makanya Yesus tahu bahwa ada penderitaan besar yang akan dialami di dalam tubuhnya. Yesus harus disiksa, Yesus harus dicambuk, Yesus harus dipakai mahkota duri. Dan Ellen G. White mengatakan bahwa Yesus itu dia dicambuk sebanyak 39 kali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa tidak menjadi genap 40 kali? Kalau sampai 40 kali, maka Yesus mati pada saat itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, Yesus sudah tahu dia akan alami semuanya, karena itu sudah dituliskan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan itu digenapi dalam Alkitab Perjanjian Baru. Maka untuk menghadapi semuanya itu, Yesus harus lakukan, yaitu dia berdoa. Ada kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan pada saat kita berdoa, saudara-saudaraku. Pada saat kita berdoa, ada mujizat yang terjadi. Pada saat kita berdoa, kita akan melihat jawaban doa itu ada di depan mata kita. Amin, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selain Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada nuansa berdoa kali ini berbeda. Matius memandang bahwa mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saudara-saudaraku, karena Tuhan Yesus bahwa penderitaan dan kesusahan yang dia akan alami di dalam perjalanan untuk hendak berada di tiang kayu salib, Tuhan sudah tahu bahwa ini sangat menyiksa akan dirinya. Maka Yesus dia merasa sedih dan dia mulai merasa gentar. Dia rasa takut, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, secara manusia. Makanya ketika kita mengalami segala sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, dalam diri kita, maka mari kita bawa dengan doa. Kita bawa dengan doa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Matius 26 menceritakan tentang kisah pada saat Yesus berada di Taman Getsemani. Lalu Yesus dia merasakan sedih dan dia merasakan gentar. Arti dari sedih dan gentar, Bapak Ibu Saudara-saudara, menunjukkan kegentaran atau kengerian yang amat sangat menyedihnya. Tuhan Yesus benar-benar merasakannya secara manusia, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Oleh sebab karena ada dorongan ilahi yang terpancar dari hatinya Yesus, maka Yesus memulai dengan berdoa. Allah selalu memancar, mendorong saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan terpancar bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sehingga kita senantiasa mengambil waktu-waktu untuk berdoa. Penderitaan Tuhan Yesus dia dahulunya dengan berdoa supaya dia mendapatkan kekuatan.
Bapak Ibu, sudah pasti dalam kehidupan kita ini ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak cobaan iman. Tapi Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kita harus melaluinya dengan berdoa. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti mengalami yang namanya sedih. Semua orang pasti mengalami yang namanya gentar. Saya pernah mengalami sedih, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika mama saya diungklap dengan kabar mama saya sedih. Diungklap itu kan ada taman doa besar, taman doa itu besar. Dia kira-kira besar seperti lingkungan gereja kita ini. Tapi ada bagian-bagiannya, ada khusus untuk pria, ada khusus untuk wanita, ada khusus untuk keluarga. Jadi ada keluarga-keluarga dosen yang mau datang berdoa di taman, itu semua. Jadi tamannya itu indah sekali, Bapak Ibu. Saya setiap pagi kadang jam 3, jam 4 saya datang berdoa di taman, di Unklap, rasa kusut, rasa tenang sekali. Karena dia punya tamannya bagus, ditanami dengan tanaman-tanaman yang indah. Terus ada air mancurnya, ada 10 hukumnya, ada kolam ikannya. Jadi kalau kita masuk di situ berdoa, rasa aduh, sepertinya ada malaikat di samping saya. Jadi dia luas seperti begini. Lingkungan gereja kita ini besar sekali luasnya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, nanti bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei ikut Akung sama Uti ke Unklap, lalu lihat taman doanya ya. Akung sudah lihat ya, sudah tahu tuh, bagus kan? Bagus taman doanya kan? Bagus ya Uti ya. Bagus, nanti kita bikin taman doa di sini ya, biar kita berkemah. Saudara-saudaraku, waktu saya dengar mama saya masuk rumah sakit, saya datang ke taman doa itu. Saya berdoa jam 3 pagi, jam 4 pagi, meminta supaya mama saya ini disembuhkan. Saya rindu supaya waktu saya nanti diwisudakan, mama saya lihat, oh ini Unklap, ini kampus Unklap dengan keindahannya. Saya rindu sekali mama saya lihat kampus Unklap. Tapi Tuhan berkata lain. Saya ketika mau tamat, mama saya meninggal dunia. Saya sangat sedih, Bapak Ibu saudara-saudara. Kehilangan sosok seorang ibu. Kita semua pasti merasakan kesedihan di dalam diri kita, teristimewa ketika kita ditinggal dengan orang yang kita sayangi di dalam kematian. Tetapi apakah kita mau berlarut dalam kesedihan, Bapak Ibu saudara-saudara? Yesus ajarkan bagi saudara dan saya adalah tinggalkan semuanya itu. Jangan sedih. Allah adalah sumber penghibur. Roh Kudus yang akan selalu menguatkan kita, karena kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang mendahului kita dalam kematian. Asalkan kita benar-benar setia dengan Tuhan, setia dengan gereja ini, setia dengan hari Sabat, maka ketika sangkakala trompet Allah berbunyi itu, ketika malaikat berkata, mengucapkan setiap nama-nama umat-umat Tuhan yang mati di dalam kematian, kuburnya dibukakan dan mereka terangkat, mereka diubahkan. Kita akan bersama-sama dengan mereka masuk di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada orang yang sedih ketika usahanya tidak berhasil atau gagal. Tapi Pak Iwan punya ayam sudah bertelur, tinggal nanti kita potong 1 ekor untuk besok kita makan di rumahnya Pak Sukarman. Ada orang yang sedih karena belum dapat pekerjaan. Ada orang yang sedih karena belum dapat jodoh. Tapi saya nggak usah bilang. Ada orang yang sedih karena belum menikah. Ada orang yang sedih karena belum dapat cucu. Tapi Ibu Wagiarti 3 bulan lagi sudah ada cucu baru. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah berlarut-larut di dalam kesedihan. Amin. Ada Roh Kudus yang selalu menguatkan Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Ini sudah mau 11:30, masih panjang ini khotbahnya ini. Nggak apa-apa ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana pergumulan Yesus itu di taman Getsemani menurut pandangan
Injil Matius atau penulis buku Matius. Yang kedua adalah mari kita lihat rujukan silang daripada buku Markus. Jadi keempat buku Injil ini semua menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus. Namanya juga Injil, dan Injil itu adalah Yesus Kristus yang mana menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mari kita lihat dari buku Matius dengan rujukan silang dari buku Markus. Untuk memperkuat penegasan buku Matius tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani, kita lihat laporan daripada buku Markus. Jadi buku Markus ini juga ditulis sama seperti dengan buku Matius. Nah, Markus dia menulis dalam Markus 14 ayat yang ke-33, yaitu ia sangat takut dan gentar. Ingat, Yesus merasa takut karena Yesus di dalam dirinya ada 100% manusia. Makanya dia pasti merasa takut dengan ancaman kematian ada di depannya itu. Tapi Yesus harus mengalaminya karena itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan sudah pasti Yesus harus menggenapi apa yang dituliskan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sehingga wajarlah, sangat wajar ketika Yesus dia merasa takut dan gentar karena kematian ada di depannya. Bayang-bayang kematian ada di depan Yesus. Semua orang itu pasti takut dengan kematian. Waktu corona aja semua sudah mulai was-wasan kan? Waktu corona semua mulai was-wasan, takut, jangan sampai orang ini mati, ya kan? Semua rasa takut. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Markus 14 ayat yang ke-33. Markus juga mencatat bahwa Yesus sangat takut dan gentar. Saudaraku, Yesus menghadapi kematiannya yang bernada rasa ngeri dan kegelisahan, kekerasan, seperti rasa duka cita mendalam atau sedang ditimpa gangguan emosi yang begitu berat, seakan-akan merobek jiwanya. Sehingga Yesus dia mulai merasakan penderitaan demi penderitaan. Dia diterca dengan berbagai kalimat-kalimat yang kasar, dengan kalimat-kalimat yang kotor, tapi Yesus tetap bertahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, bagaimana pergumulan Yesus di Taman Getsemani menurut kitab Matius? Yang ketiga adalah rasa kemanusiaan sejati. Penderitaan Yesus di Taman Getsemani itu sebagai penderitaan yang menunjukkan dirinya sebagai manusia sejati. Makanya dia tetap akan terus melalui penderitaan demi penderitaan sampai saat Tuhan Yesus berada di atas tiang kayu salib. Yesus dengan 100% kemanusiaannya, dia adalah manusia sejati. Bapak Ibu saudara-saudara, ia adalah manusia sejati yang sungguh-sungguh menderita sengsara bagi banyak orang. Dia mati untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya jangan sekali-kali menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan mulut, dengan perkataan kotor kita, ucapan kotor kita yang tidak memberkati orang. Tapi mari kita tetap menyukuri akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia harus tahu berterima kasih. Oleh karena Tuhan Yesus saja, maka kita dapat keselamatan. Karena Tuhan Yesus dia sudah menunjukkan manusia sejatinya bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Makanya dia rela mati di atas tiang kayu salib. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan posisi Tuhan Yesus supaya mati menggantikan manusia. Abraham ketika diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya Ishak, tetapi Tuhan menghentikan itu. Kenapa? Karena bukan
Ishak yang akan dikorbankan menggantikan manusia, tetapi Yesus domba Allah itu yang mati menggantikan posisi manusia di dalam keberdosaan. Ia manusia sejati yang sungguh-sungguh menderita sengsara bagi banyak orang, tidak terkecuali siapa yang mengaku dia sebagai juru selamat, dialah yang memperoleh keselamatan. Ia memikul penderitaan sejagat yang ditimpakan kepadanya. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus dia tidak datang ke dunia ini, apakah kita masih ada sampai saat ini? Apakah kita akan selamat sampai saat ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus punya kasih sayang bagi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sayang dengan kehidupan kita. Pada saat saudara menangis, saudara bertelut dan berdoa kepadanya, Dia akan pelihara kehidupan kita. Dia sama sekali tidak meninggalkan saudara-saudara sekalian. Bersyukurlah karena Tuhan Yesus mati di atas tiang kayu salib supaya kita semua ini mendapatkan keselamatan. Jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi berbuat dosa. Ambil momentum peristiwa upacara perjamuan ini sebagai upacara yang paling bahagia bagi kita. Karena dengan cara ini dosa kita diampuni, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat kita mengikuti perjamuan, kalau masih ada sesuatu yang mentilik hati kita, kalau masih ada sesuatu yang terasa tidak enak dalam diri kita, mari kita sama-sama meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan, dan kita ikut perjamuan dengan bahagia, dengan sukacita. Sudah 11:30, saya mau menyanyi dulu ya, supaya semua jangan tegang. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau menyanyi dulu ya, boleh? Kalau tidak mau ya sudah, nggak apa-apa lah, sudah nggak usah menyanyi. Boleh saya menyanyi, Bapak Ibu? Saya mau ambil kesimpulan. Sebelum saya ambil kesimpulan, saya mau menyanyi satu lagu dulu. Saya nggak tahu kenapa apa yang ada di pikiran saya sehingga saya mau menyanyi. Padahal saya orangnya itu nggak suka menyanyi. Jadi saudara-saudara, ada satu lagu ini bagus sekali. Bisa untuk kita menyanyi, tapi ya saya harus lihat teksnya, saya nggak hafal lagunya. Jadi saya minta pinjam laptopnya, boleh taruh di depan sini, boleh kelas siap mantu, minta tolong Bapak Pendeta laptopnya taruh di depan sini supaya Bapak Pendeta bisa lihat teksnya dulu ya. Ya, boleh dibawa ke sini. Nah, sebelum saya mengambil kesimpulan, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum saya mengambil kesimpulan daripada khotbah saya mengenai penderitaan Yesus ketika dia bergumul di Taman Getsemani, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, untuk mendahului kita mengikuti perjamuan. Minta audionya deh, audionya. Sebelum kita akan mengikuti perjamuan ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebelum basuh kaki, perjamuan itu kita akan mendahului dengan basuh kaki. Basuh kaki itu artinya adalah kita sama-sama merendahkan diri dan memaafkan satu dengan yang lain. Nanti sebelum kita akan mencuci kaki di luar sana Bapak Ibu, kita akan buat lingkaran. Dan kita sama-sama minta maaf. Mungkin kata-kata maaf yang pertama diucapkan oleh Bapak Ketua Jemaat kita, dan yang kedua adalah Bapak Sukarman, dan yang ketiga Omar Minte, dan yang terakhir adalah saya tutup dalam doa sebelum kita akan cuci kaki. Jadi saya mau mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara agar benar-benar memaknai bahwa perjamuan suci itu adalah perjamuan momentum yang paling terindah bagi diri saudara-saudara dan saya untuk saling memaafkan satu dengan yang lain, sehingga ada sukacita, ada suasana sorga, damai, shalom di dalam gereja kita ini. Saya mau menyanyi dulu ya. Berikut saya tidak menyanyi lagi.
saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai kesimpulan, Matius secara saksama memperhatikan bahwa penderitaan yang maha berat itu dimulai dirasakan di Taman Getsemani. Yesus Kristus tetap melangkah menuju salib yang menantinya di Kalvari. Mari kita ikut perjamuan dengan sukacita. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.